إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة القائمة محمد إنك لا تخلف. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin an'amana Allahu ni'matan azimatan ni'matal imani wal islam. Salatan wa salaman ala khairil anam habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihil kiram. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur
tengah melaksanakan ibadah Jumat dengan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menerima ibadah kita, syukur kita. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita. Semoga Allah menambah-nambahkan limpahan salawat dan salam untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang budiman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, marilah kita teruskan secara istiqomah ketakwaan kita kepada Allah. Lebih baik lagi kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah terus disiplin menjauhkan diri kita dari segala kemaksiatan, kezaliman dan hal-hal yang buruk yang akan mengundang murka Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika seorang khalifah di zaman Bani Abbasiyah bertanya kepada seorang kakek-kakek yang sudah kelihatan tua. Menurut dohirnya, kakek ini usianya sekira 80 tahun. Sang khalifah bertanya, "Wahai kakek, berapa umurmu?" Sebuah pertanyaan yang ringan. Lalu sang kakek pun menjawab, "Umurku baru 10 tahun." Kontan sang khalifah pun merasa kesal karena mengira bahwa si kakek ini tengah bercanda menjawab dengan tidak serius. Maka dengan nada tinggi, khalifah ini pun menyusul pertanyaan tadi, "Wahai kakek, dengan sebab apa engkau bercanda menjawab pertanyaanku?" Maka si kakek ini pun segera meminta maaf dengan mengatakan, "Wahai paduka yang mulia, bagaimana bisa hamba ini bercanda kepada engkau? Betul, rentang waktu yang telah dilalui di dunia ini oleh hamba sudah sangat lama. Umur hamba lebih dari 80 tahun dari hitungan usia. Tetapi kalau ditanya umur, yaitu nikmat yang dimakmurkan dengan amal soleh, hamba menghitung kira-kira baru 10 tahun sajalah sepanjang usia ini yang benar-benar dimakmurkan dengan amal soleh." Para jamaah yang budiman, cuplikan kisah ini memberikan sebuah ilustrasi jawaban tentang makna umur. Sang khalifah pun mendadak tertegun karena tahu betul bahwa si kakek yang dihadapinya adalah orang yang paham tentang makna dari kata umur, yaitu nikmat yang harus dimakmurkan dengan amal soleh. Amaro ya'muru umron, kira-kira begitu ambilan kata dari kata umur itu dari kata amaro, sama seperti kata yang dipakai untuk memakmurkan masjid. Jadi amaro ya'muru umron, itu nikmat umur ini adalah nikmat yang sejatinya harus dimakmurkan dengan amal soleh, barulah dikatakan umur. Kalau tidak dimakmurkan dengan amal soleh, kata si kakek tadi, maka usia itu belum layak dikatakan umur. Karena itulah beliau menjawab, "Karena sedikit sekali dari usia saya," katanya, "yang dimakmurkan dengan amal soleh, maka saya baru bisa mengatakan umurku baru 10 tahun. Para jamaah yang budiman, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada setiap kita, kira-kira umur yang sudah dimakmurkan benar-benar dengan amal soleh, berapa umur kita itu? Jawaban dari hal ini tentu setiap kita yang paham dan mengetahui.
Tetapi mari kita lanjutkan dengan gambaran Al-Quran yang diperlihatkan Allah tentang makhluk menghabiskan umurnya. Setidaknya ada 3 surat di dalam Al-Quran yang patut kita renungkan dalam-dalam. Yang 3 surat ini diambil dari nama makhluk-makhluk kecil. Ketiga makhluk kecil ini berbeda cara menghabiskan usianya. Satu, ada surat namanya An-Nahl, surah ke-16, lebah dalam bahasa kita. Yang kedua ada surah yang namanya An-Naml, semut, surah ke-27. Lalu ada surat yang namanya Al-Ankabut, laba-laba, surat ke-29. Allah mengabadikan nama-nama binatang tersebut tentu supaya menjadi ibrah. Ketika dijadikan sebagai surah Al-Quran, nama surah Al-Quran hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi setiap hambanya yang beriman. Kita lihat di surah An-Nahl ini, An-Nahl itu lebah. Di dalamnya juga diceritakan bagaimana tentang lebah. Lebah itu makhluk kecil yang sangat mengagumkan. Dia merupakan gambaran prototipe dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimana lebah ini menghabiskan umurnya diisi dengan kebaikan. Lebah itu akur dengan kawan-kawannya, berbagi tugas. Lebah itu pekerja keras. Lebah itu dia tidak serakah. Kalau hinggap, lebah itu hanya hinggap di tempat-tempat yang baik. Gambaran bagi orang yang beriman, hidupnya itu campur gaulnya dengan orang-orang yang baik. Lalu yang dilakukannya adalah kebaikan. Lebah itu hinggap di seantero bunga-bunga. Dia melakukan penyerbukan sehingga bunga tadi bisa berubah menjadi buah. Lalu yang diambil oleh lebah pun adalah kebaikan. Dia mengambil saripati bunga itu berupa madu. Dan ketika madu itu diambil tidak untuk dimakannya sendiri. Dia kumpulkan dengan jarak tempuh yang rata-rata katanya lebah itu setiap hari bisa menempuh sampai ribuan kilometer untuk mengambil madu. Terbang sedemikian jauh untuk mengambil madu, tapi tidak untuk dimakan sendiri, dibawa ke kelompoknya, ke umatnya, untuk dinikmati bersama, disiapkan, disimpan dalam ruang-ruang sarangnya, dan dimanfaatkan tidak hanya untuk mereka sendiri, bahkan untuk makhluk lainnya, termasuk dimakan, diminum oleh kita manusia. Artinya apa? Orang yang beriman hendaknya bahkan jauh lebih baik dibanding lebah ini. Dia bergaul secara baik, melakukan kebaikan, mengambil yang baik-baik, bekerja secara baik, tetapi hasil kerjanya tidak untuk dimakan sendiri sepuasnya. Dia sisakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Dia sisakan untuk menolong orang lain. Ini prototipe hidup yang umurnya dimakmurkan dengan amal soleh. Seperti lebah. Lebah itu tidak pernah mengganggu, kecuali kalau diganggu. Sekali diganggu, sekali dia disakiti, kompak, semuanya menyerang, mempertahankan kehormatan, mempertahankan keselamatan. Ini pun gambaran hendaknya demikianlah kaum muslimin. Sekali agamanya dihinakan, sekali saudaranya disakiti, dizalimi, hendaknya kaum muslimin itu kompak, bersatu padu untuk membela saudaranya. Ini gambaran dari makhluk kecil yang kalau kita lihat sungguh mengagumkan, lebah. Diabadikan Allah di surah An-Nahl, surah ke-16.
Pertanyaan ini tentu menjadi sebuah retoris bagi setiap kita. Pertanyaan bagi setiap kita, masa iya manusia orang yang beriman seperti kita kalah oleh lebah? Lebah tidak diutus secara khusus Rasul kepada mereka. Mereka tidak sekolah, tidak pesantren, tetapi bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa baiknya. Tentu kita, orang yang beriman, yang diutus agama, yang Rasulullah memberi contoh lewat sunnahnya, yang diturunkan Al-Quran, yang kita sekolah dan pesantren, harusnya lah kita lebih hebat dibanding kebaikan lebah. Tapi memang ada bedanya. Lebah tidak digoda oleh setan, sedangkan kita berhadapan dengan musuh, yaitu setan dan nafsu dalam diri setiap kita. Jamaah yang budiman, yang kedua contoh makhluk kecil, An-Naml, surah An-Naml, semut. Semut ini hidupnya selalu urusannya makanan. Kesenangannya, kenikmatannya itu urusannya makan. Maka semut ini menjadi gambaran orang yang hidupnya hanya habis untuk persoalan kenikmatan dunia. Dia kumpulkan hartanya untuk sendiri. Dia kejar wanita hanya untuk sendiri, untuk kepentingan biologisnya semata. Hidupnya hedonis. Yang penting senang di dunia. Urusan akhirat bagaimana nanti? Nah, ini ada yang begitu. Semut itu suka sekali dengan gula. Ada semut, ada gula. Atau ada gula, ada semut. Tetapi sekali waktu semut mati gara-gara gula. Semut mati karena gula. Banyak manusia pun yang seperti semut, dikuasai keserakahan hidupnya. Lalu mati dalam urusan keserakahan itu. Bertengkarlah urusan uang. Berkelahilah urusan kesenangan perempuan. Berkelahilah urusan permainan yang sia-sia. Lalu mati di situ. Habis, tidak ada nilainya. Lalu ada yang ketiga, contoh makhluk kecil yang menghabiskan masa hidupnya seperti laba-laba. Laba-laba. Laba-laba ini contoh makhluk yang dikuasai dengan nafsu amarah. Sarangnya saja perangkap. Kalau ada lalat atau binatang-binatang kecil lainnya, lalu kena oleh perangkap sarang laba-laba, itu dimakan oleh laba-laba. Gambaran ada manusia-manusia yang durjana, yang zalim, yang senangnya menyebar kebencian dan permusuhan. Hari ini contoh konkretnya Yahudi, Israel, mereka membunuh. Genosida di Gaza itu sudah melebihi 38.000. Yang terakhir, Panglima Hamas Ismail Haniyeh wafat gugur juga karena kezaliman, kebengisan, kekejaman Yahudi Israel. Ini selalu saja dari dulu menebar kerusakan. Nah, ini gambaran seperti laba-laba. Senangnya itu membunuh, senangnya itu berkelahi. Ini menebar fitnah kemana-mana. Mengaku dirinya paling menghormati HAM, tetapi kenyataannya pelanggar HAM yang utama. Dibantu oleh Amerika, merusak kaum muslimin, membunuh dengan semena-mena anak-anak, perempuan hamil, rumah sakit, masjid-masjid dibombardir, dihancurkan. Ini seperti laba-laba. Kehabisan mereka itu, kehabisan kebaikan, hilang dari diri mereka itu segala kebaikannya. Mereka yang ada adalah keburukan yang dinampakkan. Mereka benar-benar kejam, bahkan lebih kejam daripada laba-laba tadi. Kalau laba-laba hanya membunuh kepentingan untuk makan, tapi Yahudi Israel hari ini membunuh ibarat kesenangan. Membunuh adalah bagian daripada hobi mereka hari ini. Para jamaah yang budiman, pasti akhir dari dua tipe yang terakhir ini, baik yang serakah urusan kesenangan dunia
maupun yang terus menebar fitnah, permusuhan, kebencian adalah kehancuran. Kalau tidak mereka temukan di dunia, pasti di akhirat mereka akan mendapatkan semuanya. Para jamaah yang budiman, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh wa syarrukum man tala umruh wa sa'a amaluh. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umur dan bagus amal soleh. Umurnya dimakmurkan dengan kebaikan. Tetapi seburuk-buruk kalian adalah yang panjang umur tetapi buruk amal kesehariannya. Marilah kita di sisa usia kita yang tengah kita jalani hari ini, kita ikhtiar dan memohon pertolongan Allah. Semoga kita dapat mengisi umur kita dimakmurkan dengan amal soleh. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat serakah, dari nafsu lawamah, dan dari nafsu amarah, sehingga kita bisa terus dalam nafsun mutmainnah. Allah mengundang orang-orang yang berjiwa nafsun mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang tenang jiwanya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi man fis samawati wal ardh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun Allahnya tidak bisa kita lihat. Tentu semua para nabi pun sama tidak bisa melihat Allah. Tetapi keimanan yang memang berharga justru itulah beriman kepada yang tidak bisa kita lihat. Yakin kepada yang tidak bisa kita raba. Ini keimanan yang hebat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka dalam keadaan gaib, Tuhan itu tidak bisa dilihat, mereka itu akan mendapatkan pahala ampunan, pahala yang besar. Maka marilah kita terus istiqomah dalam menjaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun Allah tidak bisa kita lihat, Allah terus melihat kita. Allah mendengar kita, termasuk doa-doa kita. Karena itu di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, kaum muslimin seluruhnya dimanapun adanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa sairi buldanil mu'minin wa ahlikil israiliyyin al man'unin bihaqqi jabbaratikal azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم. الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon zapnya dirapatkan, diluruskan. Dan untuk adik-adik, terima kasih sepanjang khutbah tidak ribut. Dan sekarang sholat, ikut belajar sholat dengan tidak boleh ribut. Ikut belajar sholat dengan baik. A'udzubillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
نسأل الله البركة جبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام والسلام على نبيك اللهم إلهي رحمة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اضمن امورنا وصحح اجسادنا ونمر قلوبنا وصلح ايماننا واسن اعمالنا واسع ارزاقنا وعن خير قريبنا من شر ابينا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم